Hai, halo, shalom, selamat pagi anak-anak, anak-anak kelas 6A, 6B, 6C, dan juga 6D. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Hari ini, hari Kamis, 23 September 2021, ketemu lagi dengan Pak Agus dalam memberikan renungan harian. Anak-anak, hari ini kalian pun terbagi menjadi dua kelompok dalam pembelajarannya, yaitu ada yang PTM terbatas dan ada yang daring. Namun tetap kita melaksanakan pelayanan kepada kedua-duanya, baik yang datang ke sekolah dan juga baik yang di rumah. Tetap akan terlayani renungan, presensi, dan juga pembelajarannya. Anak-anakku yang terkasih, sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk hening dan memeriksa diri kita, batin kita, dan bersiap untuk berdoa. Pak Agus hantarkan. Selamat pagi Allah Bapa, Allah yang baik, Allah yang sungguh luar biasa. Terima kasih kami haturkan kepadamu. Kau sungguh-sungguh memberkati kami di hari-hari yang lalu dan juga Engkau berkati kami di hari ini. Bapa, Kau sungguh baik, Kau sungguh luar biasa. Engkaulah Bapa yang kami puja kini dan sepanjang masa. Bapa dalam surga, hari ini kami akan mendengarkan sabda-Mu yang kami gunakan sebagai pedoman dalam hidup kami. Kami mohon, bukalah mata hati dan pikiran kami, agar kami dapat menghayati dan juga dapat melaksanakan semua perintah-Mu melalui sabda yang kami dengar. Berkati juga teman-teman kami yang melaksanakan PTM terbatas di sekolah, yang mengikuti renungan di sekolah. Kau berkati kami semua, biarlah semuanya berjalan baik adanya. Ya Bapa, bersabdalah, kami siap mendengarkan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anakku yang terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Amsal pasal 3 ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Judul dari renungan pada pagi hari ini, berbuat baik, kenapa tidak? Bagus beri judul seperti itu anak-anak. Karena memang di kehidupan kita yang ada di sekitar kita, terkadang kalau kita ingin berbuat baik, sepertinya kita harus hitung-hitungan. Harus hitung-hitungan. Apa untungnya gitu ya, apa faedahnya gitu ya. Maka semoga firman yang kita dengar pada pagi hari ini dapat memberkati kita semua. Ada sebuah kisah yang akan Pak Gus bacakan tentang seorang yang bernama Nalinul. Demikian kisahnya. Alkisah, ada kerajaan yang indah dan megah. Namun kebanyakan rakyatnya hidup menderita. Mereka dipaksa bekerja keras tanpa mendapatkan upah sewajarnya. Suatu hari, seorang pegawai kerajaan itu melarikan diri. Ia bernama Nalinul. Mendengar berita itu, raja menjadi marah. Ia memerintahkan pasukan untuk memburu dan menangkap Nalinul. Bayangkan kayak apa itu nak ya? Sang raja marah nih. Nalinul bingung mencari persembunyian. Sampailah ia di sebuah gua di pinggir hutan. Tiba-tiba ada seekor beruang di depannya. Tetap
Tetapi rupanya kaki beruang itu terperosok dan terhimpit batu. Sehingga beruang itu tak bisa kemana-mana. Tanpa pikir panjang, Nalinul berusaha melepaskan himpitan batu itu. Wow, berani ya Nalinul ini. Beruang itu pergi meninggalkan Nalinul. Dan Nalinul merasa senang. Sebab ia bisa menolong beruang yang kesakitan. Kalau Pak Agus bayangkan dari kisah ini, Nalinul ini berani ya orangnya ya. Beruang loh ya. Mari kita dengarkan berikutnya. Karena kelelahan, ia merebahkan diri. Ia tertidur bersandarkan batu besar di gua itu. Dan ketika ia terbangun, apa yang terjadi anak-anak? Nalinul sudah dikepung oleh pasukan. Ya, ia ditangkap dan dibawa ke ibu kota kerajaan. Ia dipenjara. Beberapa hari kemudian, Nalinul dihukum dengan cara diadu dengan seekor hewan. Dan ternyata hewannya itu adalah seekor beruang. Bayangkan seorang Nalinul melawan beruang. Ketika Nalinul dimasukkan kandang, apa yang terjadi? Beruang itu mengaum keras. Lalu beruang itu mendekati Nalinul. Mestinya raja sangat senang karena raja berpikir pasti Nalinul akan mati. Anehnya, bukannya menerkam, beruang itu malah duduk di dekat kaki Nalinul. Jadi seperti teringat dengan anjing peliharaan kita ya anak-anak. Ternyata anak-anak, itu adalah beruang yang pernah ditolong Nalinul di gua persembunyian. Semua yang melihat kejadian itu merasa takjub. Akhirnya Nalinul dibebaskan karena terbukti tak bersalah. Anak-anakku yang terkasih, kisah ini mengajarkan bahwa kebaikan yang kita lakukan akan membuahkan kebaikan pula. Amin ya anak-anak. Karena itu, hendaknya kita tidak menahan perbuatan baik. Berusahalah berbuat baik kapan saja, walaupun itu hanya sederhana. Jadi anak-anak, kisah ini memang mengisahkan tentang seorang yang menolong hewan. Dan pada saat dia menolong hewan tersebut, seharusnya dia berpikir panjang sebagai orang yang normal ya. Karena dia pasti akan diserang oleh hewan yang terbebaskan kakinya. Namun tidak terjadi pada kisah ini. Justru malah pada akhirnya sang beruang menjadi temannya orang yang telah menyelamatkannya. Anak-anakku yang terkasih, kalau kita memahami kisah ini dan kita kaitkan dengan bacaan kita di Amsal 3 ayat 27, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Maka hari ini sebenarnya kita diingatkan kembali anak-anak untuk bisa berbuat baik. Berbuat baik tanpa berpikir panjang. Berbuat baik karena memang harus kita lakukan. Apalagi kepada memang orang yang harus kita tolong. Tanpa berpikir untung ataupun ruginya. Semoga kita semua bisa melakukannya.
Namun, kalaupun kita masih kesulitan melakukannya, maka yang perlu kita lakukan adalah mari kita coba belajar kembali kepada Allah kita yang maha baik. Allah kita yang selalu melindungi dan menolong kita baik dalam keadaan kita seperti apapun. Dan kita ini adalah anak-anaknya. Semoga kita semua, Pak Agus juga termasuk di dalamnya, dapat melaksanakan semua perintah-perintah dari Allah kita yang baik. Amin anak-anak. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman yang Engkau sampaikan pada hari ini. Kini kami paham bahwa perbuatan baik akan membuahkan kebaikan juga. Mampukan kami membiasakan diri berusaha berbuat baik, walaupun itu hanya sederhana. Bapa dalam surga, berkatilah kami semua. Berkatilah PPKS dan sekolah-sekolah Kristen. Di dalam pelayanannya, berkatilah pengurus, agar apapun yang mereka lakukan sebagai pelayanan mereka di ladang Tuhan dapat membuahkan hasil untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah sekolah kami SD Kristen Manahan yang akan melaksanakan PTM terbatas di hari pertama ini. Kau lancarkan segalanya, Kau berkati kepala sekolah dan juga guru karyawan. Kau berkati semua petugas yang melaksanakan tugasnya pada hari ini, baik guru kelas maupun Satgas COVID. Kau berkati juga orang tua yang mengantar dan juga Kau berkati anak-anak kami dalam mereka melakukan pembelajaran terbatas. Ya Bapa, biarlah kami bisa memahami tentang apapun yang Engkau rencanakan dalam hidup kami di dalam masa-masa yang kami terima. Dahulu kami sudah belajar dengan baik di masa yang normal. Kemudian kami harus merubah kebiasaan kami dengan masa daring. Dan saat ini kami harus beradaptasi kembali untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Bapa, berkati kami semua, Bapak Ibu Guru dan juga orang tua serta anak-anak, agar kami dapat menghayati dan meresapi semua rencana-Mu saja. Dan kami yakin semua rencana-Mu pasti baik adanya. Bapa dalam surga, berkatilah orang tua anak-anak murid dalam bekerja, Kau lancarkan segala usaha, dan Engkau hantarkan ke dalam pekerjaan yang seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapa, pada akhirnya kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, dan biarlah Engkau yang menjadi nomor 1, dan kami yang nomor 2 dan berikutnya. Terima kasih ya Bapa. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.